Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh bahagia. Ya, masker ini yang menutup senyum kita sebenarnya. Saudara-saudari, pada novena kita pada malam hari ini, kita dituntun dengan tema bersama, yaitu merayakan Ekaristi, menyambut kehadiran Kristus Sang Penolong. Melalui tema ini, sebenarnya kita dibantu untuk mengingatkan kembali tentang jati diri kita. Siapa kita? Kita adalah anak-anak Allah. Hidup kita bersumber pada Ekaristi. Melalui Ekaristi Kudus, kita semua menyambut Kristus, menyambut tubuh dan darahnya, dan Kristus hadir dan tinggal bersama dengan kita. Dia tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam keluarga kita, dan tinggal dalam komunitas kita. Ekaristi menjadi sumber bagi kehidupan kita. Dan melalui Ekaristi itulah yang membuat kita semakin dekat dengan Yesus sendiri. Santo Antonius Padua, dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia melakukan banyak mujizat. Tuhan menggunakan dia menjadi penyalur rahmat bagi orang-orang yang berdoa kepadanya. Dia menjadi jembatan kita yang membawa seluruh doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan rahmat itu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin kalau kita menceritakan banyak pengalaman tentang Santo Antonius, kita memiliki banyak pengalaman iman. Banyak rahmat yang kita terima dari Tuhan melalui Santo Antonius ini. Dan Santo Antonius bisa menjadi penyalur rahmat Allah karena apa? Karena dia memiliki kedekatan dengan Sang Anak Allah, yaitu Kristus. Kita lihat ke sana, kita lihat patungnya. Patung yang lain, kecuali Bunda Maria yang menggendong Yesus. Kalau santo-santo yang lain, hanya Antonius yang menggendong Yesus. Melambangkan hubungan kedekatannya dengan Yesus, Sang Pemberi hidup. Bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, terutama dalam bacaan Injil, kita mendengar sebuah kisah yang menarik. Para murid bersama dengan Yesus masuk ke dalam sebuah perahu. Dan ketika Yesus tidur, angin ribut datang, gelombang datang yang membuat perahu mereka menjadi oleng. Para murid ketakutan dan mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus pun berdiri dan mengatakan kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang percaya?" Dan angin ribut diredakan. Saudara-saudari, bacaan hari ini kita diajak untuk merefleksikan dua hal. Pertama, Tuhan Yesus sebagai penolong, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ketika para rasul mengalami ketakutan yang besar karena angin ribut, takut tenggelam, meskipun kita tahu bahwa beberapa dari para rasul itu adalah pelaut atau nelayan, mereka tetap takut. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Yesus tahu apa yang mereka alami. Dan Yesus hadir mendiamkan angin dan danau. Dan angin pun reda, danau pun menjadi tenang. Mereka selamat. Yesus tahu apa yang para rasul inginkan. Yang kedua, dari kisah bacaan Injil hari ini juga kita bisa belajar dan mengerti bahwa Yesus datang itu tepat pada waktunya. Ketika para rasul mengalami kebimbangan dalam hidup mereka, kebimbangan, ketakutan karena gelombang danau semakin besar,
Yesus bangun dan berdiri menghardik gelombang dan angin itu sehingga mereka menjadi tenang. Yesus selalu datang tepat pada waktunya, tepat di saat para rasul membutuhkannya. Karena itu saudara-saudari, kita pada hari ini juga belajar dari para rasul yang selalu berusaha dekat dan tinggal bersama Yesus dan tak jemu-jemunya berkata, Tuhan tolonglah. Kita belajar dari mereka untuk mengungkapkan apa yang kita butuhkan, mengungkapkan iman kita bahwa Tuhan Yesus mampu melakukannya dengan berkata, Tuhan tolonglah. Yang diinginkan Yesus adalah keterbukaan hati kita untuk meminta, untuk memohon. Yesus tidak membutuhkan apa-apa dari kita umatnya. Yang dia butuhkan adalah imanmu untuk meminta bantuannya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini datang dengan berbagai macam intensi, dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam kebutuhan. Kita memohon kepada Tuhan melalui Santo Antonius segala macam yang kita butuhkan. Tuhan mampu dan bisa melakukan semuanya. Yang penting dari kita adalah kita percaya kepadanya. Jangan lupa untuk berkata, Tuhan tolonglah. Tapi kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mengeluh dan merasa tidak puas dengan hidup kita. Merasa bahwa hidup kita kita bisa dan mampu melakukan apa yang kita inginkan. Karena itu kadang kita lupa kata tolong. Tolong kepada Tuhan dan tolong kepada sesama kita. Kadang karena rasa harga diri kita terlalu tinggi, merasa gengsi, kita lupa minta tolong. Injil hari ini mau mengingatkan kita, mari selalu datang kepadanya dan meminta tolong kepadanya. Dia telah menjanjikan keselamatan bagi kita. Saya yakin dan percaya saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita hidup dalam kebimbangan. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita hidup dalam kebinasaan. Yakin dan percaya, Dia selalu ada ketika kita membutuhkannya. Dia selalu hadir ketika kita meminta tolong kepadanya. Amin.